Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, baru-baru ini kita mendengar Komisi Nasional Perlindungan Anak mengeluarkan seruan penghentian penggunaan kata anjay. Kenapa dilarang? Mari kita kupas makna buruknya dari kata yang dianggap sepele bagi sebagian orang ini. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan lonceng notifikasi untuk terus mendukung channel ini menyiarkan syiar Islam. Kata anjay merupakan bahasa yang sering kita dengar dalam sebuah pergaulan muda-mudi di zaman sekarang ini. Namun ketika ditanya artinya, mereka malah berdalih mengatakan tidak tahu. Padahal banyak diyakini bahwa pengucap pasti tahu bahwa anjay berasal dari kata anjing. Buktinya mereka tidak akan berani mengucapkan pada orang tua ataupun guru mereka. Bila dilihat secara bijak dan cerdas, sebenarnya perdebatan utama kata anjay bukan masalahnya dipidanakan, tetapi masalah bahasa lisan yang harus dijaga. Bagi mereka yang biasa mendengar dan mengucapkan kata ini, mungkin hal yang wajar dalam pergaulan mereka. Namun bagi yang tidak biasa, bisa saja merupakan bahasa kasar dan menyakitkan bagi mereka. Kata anjay, menurut beberapa pakar linguistik, bisa dikategorikan sebuah eufemisme. Eufemisme adalah ungkapan yang lebih halus sebagai pengganti ungkapan yang dirasakan kasar, buruk, dan kotor. Namun maknanya sama saja, ya tetap anjing yang merupakan binatang haram dalam Islam. Sekelompok muda-mudi zaman sekarang terlalu bebas dalam bergaul. Terkadang mereka tidak memikirkan apa dampak setelahnya. Menyakiti dan menyiksa orang lain merupakan permainan sehari-hari yang mereka anggap hal sepele, baik itu berupa perkataan ataupun perbuatan. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau lebih baik diam jika tak mampu berkata baik. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini jelas mengingatkan kita agar lebih berhati-hati dalam berucap, karena pasti Allah akan balas semua hal yang kita perbuat nanti ketika dunia telah berakhir. Anjay atau anjing adalah kata yang tak pantas diucapkan oleh manusia berakal. Bagaimana mungkin orang yang memiliki akal akan menyamai atau mau disamakan dengan binatang? Apalagi binatang ini merupakan binatang haram dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba mengucapkan kalimat tanpa difikirkan terlebih dahulu, dan karenanya dia terjatuh ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Hadis riwayat Muslim. Dan Allah pun telah memperingatkan kita semua bahwa ada malaikat yang selalu mencatat setiap ucapan manusia yang baik maupun yang buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surah Qaf ayat 18. Dan sekali-kali kita tidak dapat memungkiri atas apa yang kita lakukan selama di dunia, karena telinga, mata, bahkan kulit sekalipun akan bersaksi kelak pada hari akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari kesaksian, pendengaran, penglihatan, dan kulitmu kepadamu. Quran Surah Fussilat ayat 22. Tidak pandai menjaga lisan adalah bukti tidak pandai menjaga hati. Jaga hatimu, maka lisan juga ragamu akan terjaga. Hendaklah lisanmu senantiasa banyak berzikir kepada Allah. Sibukkan lisanmu dengan sesuatu yang bermanfaat sebelum ia menyibukkanmu dengan sesuatu yang tidak berguna dan berbahaya. Sepanjang lisan disibukkan dengan berzikir, ia akan aman dari ucapan dan kebohongan yang tidak pantas. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Muslim, jadilah manusia yang berakal dan cerdas, yang bisa membandingkan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, dan mana yang haram. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu sekalian memperbanyak bicara selain berzikir kepada Allah. Sesungguhnya
memperbanyak perkataan tanpa zikir kepada Allah akan mengeraskan hati, dan sejauh-jauh manusia adalah yang hatinya keras. Hadis riwayat Tirmizi. Jangan lupa berbagi informasi dengan cara share video ini, karena barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.